Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Arika Febriana dengan NIM F1D124052. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan green teknologi dalam pengaplikasiannya di dunia pertambangan. Pertama-tama, pertambangan memberikan manfaat besar bagi manusia, tetapi juga membawa dampak serius bagi lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran merkuri dari tambang emas rakyat. Pada video ini, saya akan bahas bagaimana teknologi hijau, khususnya enhanced phytoremediation atau meningkatkan fitoremediasi, dapat memulihkan lahan bekas tambang menggunakan tumbuhan dan bakteri. Berdasarkan jurnal yang berjudul yang sudah saya baca, di mana ini adalah penerapan metode enhanced phytoremediation pada lahan bekas tambang emas Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, di mana jurnal ini menjelaskan mengenai pemanfaatan tanaman Cyperus killingia dan isolat bakteri dapat menyisihkan kadar merkuri pada tanah yang tercemar merkuri serta melakukan pengamatan terhadap populasi bakteri dan morfologi tanaman. Pada penambangan emas tradisional, merkuri digunakan untuk mengekstraksi emas melalui proses amalgamasi, di mana limbah tailingnya dibuang begitu saja ke lingkungan, yang akibatnya itu tanah menjadi tercemar logam berat terutama merkuri. Dengan konsentrasi yang terkandung itu di lahan tambang ini dapat mencapai 199 mg per kilogram, yang dimana nilai ini tuh sangat jauh melebihi baku mutu yang seharusnya hanya 0,3 mg per kilogram. Pencemaran ini dapat menurunkan kualitas tanah yang akibatnya dapat merusak vegetasi dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Salah satu teknologi yang ramah lingkungan adalah fitoremediation atau fitoremediasi. Fitoremediasi adalah metode pembersihan pencemar menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap, mengakumulasi atau menguraikan polutan di dalam tanah. Tanaman yang sering digunakan adalah Cyperus killingia karena kemampuannya menyerap merkuri hingga ratusan miligram per kilogram. Kemampuan dari tanaman ini juga mempunyai batas, maka dari itu dikembangkan dengan menggunakan bakteri resisten merkuri di media tanah, yaitu seperti pada judul jurnalnya, yaitu metode enhanced phytoremediation, yang artinya meningkatkan kemampuan fitoremediasi dengan menambahkan bakteri, di mana bakteri ini dapat mempercepat transformasi dan penurunan toksisitas logam berat sehingga proses remediasinya menjadi lebih efisien. Di dalam penelitian yang sudah dilakukan di Desa Tirta Kencana, Kabupaten Bengkayang, tanah tercemar diambil pada kedalaman 0 sampai 30 cm, di mana tanah tersebut kemudian dipersiapkan dalam reaktor berbentuk polybag berisi 2 kilo tanah tercemar. Kemudian dilakukan 4 perlakuan, yang dimana 1 F0B0 dengan keterangan tanpa tanaman, tanpa bakteri kontrol, yang sebagai pengontrolnya. Lalu F0B1 yaitu dengan keterangan bakteri saja, F1B0 tanaman Cyperus saja dan tanpa bakteri, dan yang terakhir itu F1B1 di mana menggunakan tanaman dan bakteri atau metode enhanced phytoremediation. Dengan perlakuan pada F1B1 ini, bakteri ditambahkan sebanyak 39,6 mili atau 60% dari kapasitas retensi tanah. Dan bakteri yang digunakan adalah bakteri resisten merkuri yang mampu bertahan pada konsentrasi HgCl2 tinggi yang berlangsung selama 21 hari dengan pemeliharaan rutin tanpa penyiraman. Cara kerja dari tanaman Cyperus killingia ini, tanaman ini menyerap merkuri melalui akarnya. Akar mengeluarkan eksudat berupa asam-asam organik yang dapat mengikat Hg2+ menjadi bentuk kompleks yang lebih aman. Setelah itu merkuri ditransportasikan melalui silem ke batang dan daun. Meskipun terjadi perubahan morfologi seperti daun menguning, tanaman ini dapat mampu tumbuh dan berkembang dengan memperbanyak diri. Bakteri resisten merkuri ini dapat bekerja melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama perubahan kimia merkuri melalui enzim merkuri reduktase yang dapat mengubah Hg2+ yang beracun menjadi Hg0 yang minim toksik. Lalu pembentukan kompleks organik yang mengurangi mobilitas dari toksisitas merkuri. Populasi bakteri tertinggi ditemukan pada reaktor F1B1, yaitu mencapai 73,3 dikali 10⁻⁶ CFU per mili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode enhanced phytoremediation ini memberikan hasil yang terbaik dibanding tiga metode lainnya. Penjabaran terkait efisiensi penyerapan merkuri ini, kalau tanpa
tanpa tanaman dan bakteri atau yang F0 dan B0 ini hanya 4,21%. Kalau bakteri saja atau F0B1 82,95%. Untuk yang tanaman saja atau F1B0 78,27%, dan tanaman plus bakteri atau F1B1 ini mencapai 86,88, di mana nilai ini yang paling tinggi, yaitu menunjukkan yang paling efektif. Dan nilai ini membuktikan bahwa kombinasi tanaman dan bakteri dapat memberikan hasil yang paling optimal dalam menurunkan kadar merkuri di tanah yang tercemar. Disimpulkan bahwa enhanced peat remediation ini merupakan teknologi hijau yang murah, aman, dan berkelanjutan. Metode ini sangat cocok digunakan untuk reklamasi lahan bekas tambang rakyat, terutama di lahan yang sudah tercemar oleh merkuri. Dengan memanfaatkan tanaman dan bakteri, tanah dapat dipulihkan secara alami tanpa merusak lingkungan. Dengan penerapan teknologi hijau seperti peat remediation, pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Alam pun pulih dan masyarakat pun terlindungi. Terima kasih sudah menonton mengenai green technology dan pengaplikasiannya di dunia pertambangan. Maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.